Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini gue akan coba menjawab dari banyak pertanyaan orang mengenai, Bang, altcoins masih oke nggak sih untuk diakumulasi? Ya, tentunya ini jawaban yang nggak akan simple cuma yes or no, ya, karena baik lagi semua portofolio orang berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas, dan bukan cuma altcoin saja, tapi kita akan bahas keseluruhan dari markets. Peluangnya kurang lebih seperti apa, dan kita akan bahas juga mengenai indeks dolar tentunya ya. Jadi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai altcoins. Apakah masih cukup oke untuk akumulasi atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang cukup sering dilontarkan oleh para subscriber maupun yang komen di YouTube ya. Nah, tentunya alasannya karena satu ya. Orang-orang mulai sadar sekarang saat BTC drop 1% atau 1,5%, alts bisa sampai 4, 3, 5 bahkan sampai 8% ya. Tentunya itu membuat portofolio semakin merah gitu. Nah, maka dari itu kemungkinan besar itu pertanyaannya kenapa keluar terus. Apakah alts masih oke untuk diakumulasi atau tidak? Nah, jawabannya sayangnya tidak sesimpel iya atau tidak. Jawabannya adalah tergantung portofolio lo, ya. Kalau di portofolio gua, ya, BTC itu kurang lebih mengambil nyaris 50%, ya, tepatnya 40 sekian persen lah dari portofolio gua. Maka dari itu, portofolio gua cenderung lebih stabil, ya. Gua pribadi nggak terlalu ekstrim panik, ya. Paniknya nggak panik karena kenapa? Yang pertama, gua sudah siap dengan semua skenario-nya, terbaik, medium maupun terburuk, gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena gua secara portofolio paling berat di BTC dan Ethereum. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena market cap. Mau tidak mau ya, project altcoins kalian yang paling kalian suka pun, mau fundamentalnya sebagus apapun, mereka punya satu resiko yang disebut market cap. Ya, di mana market cap mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan BTC. Ya. Orang-orang itu sering kali lupa melihat bahwa ranking 1, 2, 3, pasti tipis-tipis. Pada faktanya ya ranking 3 Tether USDT atau kalau mau kita skip lah ya ke BNB ya ranking 4 karena kalau Tether kan lebih ke stablecoin ya. Untuk BNB loncat ke ranking 2 itu jauhnya luar biasa ya. Nggak sampai sepertiganya ya, bahkan ya bisa dibilang sangat jauh lah secara market cap. Mau tidak mau, ini akan membuat aset altcoins yang lain di luar Ethereum jadi lebih gampang ke bawah, naik atau turun. Nah, orang-orang seringkali hanya senang ya saat naiknya saja ya. Nah, tapi lupa turunnya pun bisa kuat. Gitu. Alasannya kenapa ya? Baik lagi ya, market cap. Kita cek lagi nih, ranking 10 aja ya, atau ranking jangan 10 ya, ranking 12, Doge. Dogecoin ini market cap-nya hanya 17 miliar. Bandingkan dengan apa? BTC 723 miliar. Ya. Jadi akan jauh lebih sulit untuk menggerakkan market BTC dibandingkan dengan market Dogecoin. Nah, ini yang sering kali orang lupakan. Gitu. Ya, jadi makanya gue pribadi selalu mensarankan untuk memiliki portofolio yang secara resiko market cap-nya baik. Caranya seperti apa? Gue pribadi BTC sekitar 40-50% ya, portofolio gue di situ. Lebih tepatnya mungkin mendekati ke 40-an lah ya. Ethereum dia mengambil sekitar 20-30% dari portofolio gue. Sisanya baru altcoins. Ya, maka dari itu ya sekali lagi gue ingatkan ya, kalau lo tidak mau seperti itu, lu pengen lebih banyak altcoins-nya, ya lu harus siap dengan kondisi merah seperti ini. Ya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Untuk kalian yang portofolionya balance, mirip-mirip kayak gua, ya BTC-nya banyak, Ethereum-nya banyak, alts-nya baru sekitar 30-an, sekitar 30%-an kalau digabung. Nah, lu mungkin masih boleh terus akumulasi altcoins. Tetapi kalau lu 80% altcoins, BTC 10 dan Ethereum 10%, nah itu yang harus kalian pertimbangkan untuk stop dulu akumulasi altcoins. Ya, karena kenapa? Potensi altcoins untuk drop jauh lebih parah itu masih besar. Ya. Karena baik lagi, ya BTC turun 20%, siap-siap alts lu bisa turun 40%. Ya, kalian harus selalu siap potensi tersebut. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya kalau secara garis besarnya. Ya. Untuk gambaran lebih kecantiknya kita akan masuk sekarang. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke chart Bitcoin. Lagi-lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk kalian yang ingin trading cryptocurrency atau investasi di dunia cryptocurrency, ya, lo harus tetap melihat BTC. Ya, karena pada faktanya korelasi altcoins, ya, bahkan Ethereum pun, ya, itu semua masih sangat besar terhadap BTC.
Ya. Jadi saat BTC memutuskan untuk turun, rata-rata semua alts akan ikutan turun. Ya. Nah, jadi untuk sekarang ya kita bisa lihat bahwa ya kalau lo yang sudah sering ikutan DCWT pasti sudah sering dengar ya bahwa pada faktanya sekarang ya BTC ini sedang reject oleh trendline di sini ya, trendline yang sudah terbentuk dari ya bisa dibilang dari tanggal 17 Januari di sini ya. Kalau di daily mungkin lebih jelas kelihatannya ya. Di sini dia terbentuk dari tanggal 21 Januari sampai sekarang. Nah, berita seramnya adalah dia tembus pada tanggal 22 April di sini. Nah, setelah itu, ya, cerita horornya nggak selesai. Ya. Dia retest, dan apa yang terjadi? Di-reject. Ya. Di-reject sekali, udah gitu MA20 nurun, ya, dan akhirnya ke-reject lagi buat yang kedua kali. Ya, cukup menyedihkan. Ya. Dan yang lebih serem lagi adalah buat kalian yang sudah nonton video best case dan worst case scenario gua mengenai cryptocurrency market, tahu bahwa ada satu price action yang sedang kita perhatikan belakangan ini ya, di mana ya sudah pernah terjadi di winter 2017 ya, atau lebih tepatnya winter 2018 lah kalau dihitung di sini ya, di mana waktu itu Bitcoin melakukan satu movement yang lumayan mirip. Walaupun bedanya apa? Kalau di sini ya dia masih membuat higher high dan higher low di sini. Kalau di sini dulu dia tidak membuat higher high tapi membuat higher low. Nah, persamaannya apa sekarang? Persamaannya sekarang sudah sama-sama jebol di sini. Ya, dulu terjadi di Juni 2018. Sementara sekarang terjadi pada di tanggal 18 April 2022. Ya. Dan kalau sampai ini mengemulate 2018, ada kemungkinan ini bisa menjadi crypto winter. Ya, ya tentunya cukup mengerikan. Maka dari itu, ya gue pribadi lebih prefer apabila BTC langsung kapitulasi. Ya, dia langsung kapitulasi, drop dengan cepat ke daerah 30 ribuan. Ya, kenapa gue lebih prefer itu? Karena lagi-lagi ya, kalau ini bertele-tele seperti dulu di 2018, di mana dia berusaha untuk membuat mencari momentum ya, membuat membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kapitulasi juga, gitu. Nah, kalau sampai dia mengikuti percis 2018, dia sama-sama boyot gitu di sini ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Siap-siap menurut gue bisa terjadi kapitulasi yang mirip di 2018 dan reset cycle di MA200. Otomatis itu masuknya ke crypto winter. Nah, maka dari itu ya, gue lebih prefer sekalian aja sekarang kapitulasi sampai ke daerah 30 ribuan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, korelasi dengan altcoin seperti apa nih? Nah, seperti yang gue bilang tadi di depan, siap nggak lo 2 kalinya minusnya dibandingkan dengan BTC? Ya, kita lihat sekarang running price kurang lebih di ya kalau kita bulatkan sekitar 38.000 ya. Kalau kita tarik ke bawah sampai ke daerah 30 ribuan ya, di sinilah ya 30 ribu. Itu drop sekitar 20%. Berarti siap nggak portofolio alts lu bisa minus lagi 40%? Kalau lu siap, silakan hajar terus. Nah, kalau lu yang altcoins-nya terlalu banyak, pasti mengatakan, waduh bang, nggak siap bang. Sebelumnya juga minus 50%, kalau minus lagi sekitar 40%-an lagi, habis duit gua. Nah, artinya apa? Artinya menurut gua ya, menurut gua lu secara mengatur portofolio masih kurang bagus. Ya, karena pada faktanya ya, kita seringkali tergoda dengan kecepatan naik altcoins. Ya, altcoins terlihat seperti, wah buat apa sih kita pegang BTC? Altcoin lebih cepat, pegang aja pure semuanya BNB, Solana dan lain-lain. Gak usah pegang BTC, itu kripto jadul katanya. Tapi jangan lupa kripto jadul ini ya, walaupun kesannya naiknya sekarang lebih lamban dibandingkan dengan your favorite altcoins, tapi BTC ini punya kestabilan juga. Ya, jadi dia lebih sulit untuk naik, tapi di waktu bersamaan lebih sulit juga untuk turun. Gitu. Nah, jadi ini pembelajaran buat kalian yang mungkin altcoins-nya terlalu berat, ya terlalu banyak altcoins di portofolio. Ya, jadi itu kurang lebih seperti itu. Ya, nah jadi buat kalian yang portofolionya masih mirip seperti gua, ya BTC-nya masih jauh lebih banyak, bisa kalian akumulasi altcoins, tetapi dengan catatan pelurunya dikecilin. Ya, andaikan lu sekali averaging misalkan ya, kita ambil contoh aja misalkan di sini salah satunya adalah BNB lah ya, yang masih ada banyak supportnya. Kita cek, andaikan ya, misalkan kena supportnya di sini. Nah, biasanya lu sekali ambil posisi averaging itu 1 juta. Ini contoh aja ya, nggak harus juta. Kalian bisa 100 ribu, bisa 10 ribu bahkan kalau mau murah banget ya. Nah, biasanya misalkan 1 juta. Lu kecilin misalkan jadi 500 ribu aja.
Atau bahkan ekstrimnya kalau lu ngerasa, waduh, portofolio gua masih lebih banyak BTC, masih lebih banyak BTC sih, tetapi alts-nya udah lumayan banyak nih. Nah, lu bisa kecilin lagi, hanya 250.000 atau ya terserah lu masing-masing. Ya, jadi intinya apa? Pelurunya dikecilin. Nah, buat kalian yang masih keberatan altcoins, ya jangan lihat sama sekali altcoins. Sekarang waktunya kalian untuk akumulasi BTC dan Ethereum. Oke, nah pertanyaan selanjutnya pasti seperti ini. Bang, lu tahu dari mana sih kemungkinan BTC bisa lanjut lagi turun? Apakah lu dukun? No, ya sekali lagi gue bukan dukun. Kita lihat dari data, ya. Datanya yang mengerikan adalah indeks dolar. Ya, bagi kalian yang sudah nonton video gue yang mengenai best case, worst case scenario dari cryptocurrency market, tahu bahwa gue sudah pernah bahas mengenai indeks dolar yang sekarang sedang meningkat dengan tajam, ya. Kita bisa lihat sejak Mei 2021 bertepatan sekali dengan ini mini bear market di BTC ya. Kita tahu waktu itu Mei dropnya luar biasa besar. Orang semua banyaknya menyalahkan, oh Cina ya gara-gara Cina mengeban mining BTC atau gara-gara Tesla ya. Tapi orang lupa di Mei juga kita bisa lihat indeks dolar meningkat dengan tajam ya. Nah, jadi tentunya ini ada korelasinya tinggi. Nah, buat lo yang belum nonton dan nggak ngerti konteksnya, please nonton video gue yang sebelumnya karena gue jelaskan lebih detail korelasi negatif antara indeks dolar dengan BTC, yang otomatis BTC berkorelasi positif dengan altcoins, ya, alias altcoins ngikutin BTC. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, dia di weekly sedang mulai menembus daerah 103 dolar. Ya, 103 dolar ini tentunya adalah sebuah resisten yang terbentuk di 2017. Nah, sekarang dia mulai mengetuk-ngetuk pintunya nih. Kalau sampai tembus, selanjutnya ada 104. Nah, tapi intinya apa? Intinya, apabila indeks dolar terus meningkat seperti ini, ya, dan gagal untuk di-reject oleh resisten di sini, ya siap-siap, kemungkinan besar BTC akan lanjut turun. Dan bukan cuma BTC, ya, semua risk on asset. Lu boleh cek, ya, indeks Amerika seperti S&P 500, ya, ini Dow Jones ya, lalu kita bisa cek juga untuk S&P 500, untuk Nasdaq, apa yang terjadi? Semuanya turun. Ya, jadi jangan kalian cuma berpikir, oh, kripto aja yang turun. No, ya kalian cek indeks Amerika Serikat rata-rata semua turun, ya. Jadi itu satu hal yang harus kita tahu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membuat ini meningkat? Ya, yang membuat ini meningkat tentunya adalah karena interest rate yang dinaikkan secara terus-menerus oleh the Fed. Nah, seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, ini tentunya menjadi satu dilema juga untuk the Fed, ya. Karena saat the Fed melakukan terus penaikan interest rate, indeks mereka itu terus hancur. Nah, jadi tentunya Jerome Powell, yaitu chairman dari the Fed, juga pusing sebenarnya, ya. Kalau dia naikin terus interest rate-nya, indeks hancur, tapi kalau dia tidak naikkan, inflasi juga. Ya, jadi bisa dibilang kita dalam satu masa-masa yang benar-benar membingungkan. Ya, karena ya kita harus lihat faktanya nanti the Fed akan melakukan apa. Ya, kalau kita mau cuma prediksi-prediksi doang pura-pura jadi dukun, ya ujung-ujungnya kemungkinan besar kita malah bisa kehajar markets. Nah, itu yang membuat seringkali portofolio kita hancur, ya. Jadi untuk sekarang ya kita harus lihat apakah daerah resisten di daerah 103 ini, 104 dan 108 bisa bertahan atau tidak. Kalau ini semua tembus, ya pasti, ya. Ya, jangan pastilah, ngomongnya apa? Probabilitasnya sangat tinggi bahwa BTC akan lanjut lagi dump. Nah, kalau ngedump, seperti yang gue bilang, gue lebih prefer sekalian aja kapitulasi ke daerah 30 ribuan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari altcoins. Ya, jadi bukan cuma altcoins, ya, lebih tepat juga gambaran dari market secara keseluruhan. Jadi apabila portofolio lu lebih banyak di altcoins, ya gue sarankan untuk stop dulu. Lu lebih baik akumulasi saja BTC di support-support kuat atau Ethereum di support-support kuat. Tapi kalau misalkan portofolio lu balance, ya lu boleh aja tetap akumulasi altcoins favorit lu. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat ya, tergantung portofolio lu. Kalau lu terlalu heavy di alts atau altcoin lu sampai 80-70% dari seluruh portofolio lu, jangan, please ya, karena peluang untuk dropnya masih jauh lebih dalam lagi. Ya, apalagi altcoins yang cenderung ke meme ya, alts yang kayak yang sebenarnya nggak ada project gitu, itu akan benar-benar terjun payung menurut gua. Nah, untuk alts yang sebenarnya punya fundamental dan ya mungkin si market cap-nya masih lumayan besar, itu lebih oke. Ya, tapi baik lagi, kalau lu kebanyakan altcoins lebih baik just stop ya, dan akumulasinya hanya BTC dan ETH saja.
Nah, buat lu yang punya portofolio mirip seperti gua, lebih balance dan cenderung lebih banyak di BTC dan ETH, lu masih boleh untuk akumulasi, tetapi peluru ini kecilin. Boleh setengah, boleh seperempat, tinggal lu pilih sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan baik lagi, untuk indeks dolar kita nggak bisa menjadi dukun dan kita nggak bisa Cleveland Jerome Powell, kan? Kita harus lihat pada nanti dasarnya gimana gitu. Dan bukan cuma lihat apakah akan naik atau tidak, tapi reaksi terhadap kenaikan itu seperti apa, gitu. Di waktu bersamaan bisa saja andaikan ya Jerome Powell terus menaikkan interest rate dan inflasi terus naik, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Orang akan lose trust terhadap the Fed dan terhadap US dollar, sehingga itu akan membuat US dollar sendiri jadi collapse. Ya, jadi banyak sekali senario-senario yang bisa terjadi. Ya, maka dari itu janganlah kita mencoba untuk menjadi dukun, memprediksikan masa depan. Kita lebih baik sebagai trader bereaksi terhadap markets. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga tutorials with Toshi di sini. Ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, Huobi, Maxi, dan banyak lagi, bisa klik link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi apabila lo ingin mendukung TCI, ya lo bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Dan buat lo yang belum join Telegram grup kita, ayo join, cause it's free ya. Dan sekali lagi itu bukan grup VIP ya, jadi buat grup lebih ke pembahasan mengenai cryptocurrency dan technical analysis in general ya. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.